Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frilia Priyani dengan NIM 21101140762 dari kelas 08 TPLP 11. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu memenuhi persyaratan tugas dari tugas mata kuliah interaksi manusia dengan komputer dengan dosen pengampu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Interaksi manusia dengan komputer, IMK, adalah disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer, serta bagaimana merancang antarmuka, interface, yang mudah, efektif, dan menyenangkan untuk digunakan. Tujuan utama dari IMK adalah menciptakan sistem yang ramah pengguna, user-friendly, meningkatkan produktivitas, dan meminimalkan kesalahan saat menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras. Dikatakan lain yaitu, IMK itu sebenarnya adalah cara manusia berhubungan atau berinteraksi dengan komputer. Komputernya bisa dalam bentuk laptop, HP, tablet, atau bahkan mesin ATM. Intinya, IMK mempelajari bagaimana membuat teknologi lebih gampang digunakan oleh manusia. Kenapa IMK itu penting? Coba bayangkan kalau kamu buka aplikasi tapi tombolnya nggak jelas, atau menunya bikin bingung. Nah, itu tandanya antarmuka, tampilan aplikasinya belum dirancang dengan baik. Dengan IMK, para pembuat aplikasi dan sistem belajar bagaimana membuat tampilan dan sistem yang enak dilihat, gampang dipakai, dan tidak bikin frustrasi. Contoh kasus IMK di kehidupan sehari-hari, website belanja online. Kalau situsnya rapi, tombol belinya jelas, dan proses checkout mudah, itu berarti IMK-nya dirancang dengan baik. Kesimpulannya, IMK bikin hubungan antara manusia dan teknologi jadi lebih nyaman. Biar nggak cuma teknologi yang canggih, tapi juga mudah dipakai semua orang, dari anak-anak sampai orang tua. Jadi, IMK itu seperti jembatan antara otak manusia dan logika mesin. Sekarang kita masuk pada penjelasan groupware. Groupware adalah sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang dalam melakukan kerjasama demi mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, groupware adalah jenis perangkat lunak, software, yang dirancang untuk membantu orang-orang bekerja sama dalam satu tim, meskipun mereka berada di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, groupware mempermudah kolaborasi kerja jarak jauh. Baik, setelah materi IMK atau interaksi manusia dengan komputer dan sedikit penjelasan tentang groupware, maka selanjutnya kita akan masuk dengan komunikasi media komputer di dalam groupware. Di dalam groupware, terdapat komunikasi media komputer yang dapat diartikan sebagai komunikasi media komputer yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih perangkat elektronik. Adapun diantaranya, yang pertama ada email, yang kedua ada instant messenger, yang ketiga layanan pesan singkat atau SMS, dan yang keempat yang terakhir shared editor. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama groupware. Yang pertama, mempermudah komunikasi, yang dimana kita berkomunikasi secara elektronik, yaitu melalui chat atau video call tanpa bertemu dengan langsung. Kedua, berbagi dan mengelola dokumen. Jadi, semua anggota tim bisa mengedit, menyimpan, dan mengelola semua dokumen menjadi satu tanpa harus mengirim-ngirim file atau mengirim-ngirim email. Contoh aplikasi groupware. Yang pertama ada Microsoft Teams, yaitu untuk chat, video call, dan kerja bareng tim. Yang kedua, Google Workspace seperti Docs atau Drive dan Meet. Yang ketiga ada Slack untuk berkomunikasi tim dan integrasi dengan berbagai tools lain. Yang keempat, Trello atau Asana atau Notion. Jawaban kuis nomor 1, yang dimana PT Sinergi Digital menghadapi beberapa tantangan utama dalam kolaborasi tim lintas lokasi, seperti
komunikasi yang tidak efisien, manajemen dokumen yang kacau, koordinasi rapat yang rumit, serta kurangnya transparansi dalam progres proyek. Atasi masalah tersebut, perusahaan perlu mengintegrasikan fitur-fitur penting dari groupware itu sendiri. 3 fitur groupware yang paling krusial yang untuk diimplementasikan PT Sinergi Digital adalah yang pertama, fitur komunikasi terintegrasi. Fitur ini penting untuk mengatasi masalah komunikasi yang sering terjadi akibat penumpukan email dan miskomunikasi. Tools seperti chat real-time, notifikasi otomatis, dan video conferencing. Yang kedua, manajemen dokumen terpusat. Fitur ini memungkinkan seluruh tim mengakses, mengedit, dan menyimpan dokumen secara terorganisir dalam satu tempat atau cloud base, sehingga dapat menghindari duplikasi dokumen dan mempermudah pencarian versi terbaru. 3. Penjadwalan monitoring project. Fitur ini membantu dalam menentukan jadwal rapat otomatis berdasarkan ketersediaan anggota tim, serta memberikan visibilitas terhadap progres tugas masing-masing setiap anggota, sehingga mempermudah manajer proyek dalam memantau pekerjaannya. Jawaban kuis nomor 2, yang dimana contoh aplikasi groupware yang cocok untuk PT Sinergi Digital yang pertama ada Microsoft Teams, cocok berkomunikasi terpadu dan kolaborasi dokumen melalui integrasi OneDrive. Yang kedua, Trello atau Asana, cocok untuk tracking tugas dan progres proyek, memberikan visibilitas penuh kepada semua anggota tim. Yang ketiga, ada Google Workspace seperti Google Doc, Google Meet, dan Google Calendar, memberikan fleksibilitas tinggi dalam pengelolaan dokumen bersama penjadwalan dan komunikasi real-time. Pilihan dari tools tersebut yaitu yang pertama integrasi multi-platform untuk desktop dan mobile, yang kedua real-time collaboration, yang ketiga user-friendly interface dan keamanan data yang tinggi. Terdapat 3 jenis antarmuka utama, yang pertama yaitu CLI, Command Line Interface. Antarmuka berbasis teks digunakan dengan mengetik perintah. Kelebihannya adalah ringan dan cepat, tetapi membutuhkan pengetahuan teknis. Yang kedua, GUI atau Graphical User Interface, antarmuka grafis berbasis icon atau menu, sangat umum digunakan karena ramah pengguna atau user friendly. Yang ketiga, ada NUI, yaitu Natural User Interface, antarmuka alami seperti suara dan gerakan, cocok untuk interaksi intuitif tanpa banyak pelatihan. Pemilihan antarmuka harus mempertimbangkan faktor kenyamanan pengguna, kebutuhan fungsional, dan efektivitas kerja agar implementasi software dapat optimal.